Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana dengan NRT 130220060 dari KPB. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai situasi ekonomi Indonesia pasca virus COVID-19 varian Delta. Nah, sebelum kita mulai pembahasan mengenai situasi ekonomi Indonesia pasca COVID varian Delta ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih virus COVID varian Delta itu sendiri? Ya, virus COVID varian Delta merupakan atau biasa disebut varian B1617 ini merupakan penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona yang telah bermutasi. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia ialah virus COVID-19 varian Delta tersebut. Munculnya varian virus corona baru ini pertama kali berada di India pada bulan Desember tahun 2020. Varian ini ditemukan di lebih dari 74 negara. Dan muncul dan tersebarnya COVID-19 varian Delta ini merupakan masalah kesehatan serius dan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 di berbagai belahan dunia, salah satunya termasuk di Indonesia. Jenis virus corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya. Dari riset menunjukkan bahwa COVID-19 varian Delta ini memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 40% dibandingkan dengan virus corona varian Alpha. Hal itu dikarenakan virus corona varian Delta lebih mudah menyatu dan berbaur dengan sel manusia, sehingga membuat virus tersebut lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh manusia dan lebih cepat menginfeksi manusia. Lalu selanjutnya, awal mula masuknya virus COVID-19 varian Delta ke Indonesia. Sebelumnya, varian Delta pertama kali ditemukan di India pada bulan Desember tahun 2020. Lalu pada bulan April 2021, kasus lonjakan COVID-19 varian Delta di India ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Virus COVID-19 varian Delta atau virus B16172 muncul pertama kali pada bulan Mei 2021 yang ditemukan 2 kasus positif COVID varian Delta ini di Indonesia. Lalu pada akhir Mei sampai pertengahan Juni 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19. Hal itu disebabkan karena adanya aktivitas mudik dan silaturahmi saat libur Lebaran tahun 2021. Lalu pada pertengahan Juli 2021, puncak kasus di Indonesia mencapai 54.517 kasus yang tersebar di 25 provinsi dan varian Delta sendiri ini mendominasi sebesar 86% spesimen. Banyak ya. Lalu selanjutnya, upaya pemerintah mengatasi virus varian Delta ini. Dalam menekan kasus COVID-19 varian Delta, pemerintah tentu mengupayakan berbagai cara agar kasusnya menurun. Antara lain yang pertama, penguatan testing dan tracing. Pemerintah terus berupaya melakukan penguatan testing dan tracing, terutama di pemukiman padat penduduk. Mekanisme tracing atau pelacakan juga menggunakan sistem perangkat lunak silacak untuk memudahkan mengetahui kontak erat pasien. Penduduk yang mengalami kontak erat akan diarahkan untuk dikarantina. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan volume testing dari sekitar 300.000 menjadi 500.000 testing per hari. Lalu langkah kedua yaitu mempercepat vaksinasi. Selain tracing dan testing, digencarkan kegiatan vaksinasi di seluruh wilayah di Indonesia untuk membentuk kekebalan komunal atau herd immunity juga terus digalakan. Saat ini, program vaksinasi telah mencapai 66,5 juta vaksinasi, yang dimana terdiri dari dosis pertama sejumlah 46,7 juta dosis, dan dosis kedua sebanyak 19,8 juta dosis. Lalu langkah ketiga atau langkah terakhir, penerapan PPKM lebih ketat atau PPKM darurat. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang relatif lebih ketat dibandingkan sebelumnya
terutama untuk wilayah dengan PPKM level 4. Untuk wilayah PPKM level 4 akan membatasi berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat. Dan berdasarkan hasil pantauan pemerintah, melalui Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA, selama 15 hari, penerapan pemberlakuan PPKM ini sudah menunjukkan adanya penurunan mobilitas. Hal ini berarti program pemerintah dalam PPKM ini memberikan dampak positif untuk menekan kasus COVID-19 varian Delta tersebut. Oke, selanjutnya adalah inti pembahasan dari ekonomi Indonesia pada saat triwulan 2 tahun 2021. Ya, menurut data Badan Pusat Statistik yang tertera, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari triwulan 1 sampai triwulan 2, mengalami peningkatan sebesar 7,07% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal atau Q2Q mencapai 3,31% pada bulan April hingga bulan Juni 2021. Sedangkan secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 3,1% atau C2C pada semester 1 2021. Berdasarkan besarannya, produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 4.175,8 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun 2021. Sementara PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 2.772,8 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif pada kuartal 2 2021 ini salah satunya didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seperti peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Lalu selanjutnya dari catatan Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tinggi pada sumber pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021, yakni sekitar 3,71%. Maksud saya 3,17%. Lalu pembentukan modal tetap bruto tercatat berkontribusi sebesar 2,30% terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa sumber lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2021, antara lain net ekspor Indonesia sebesar 0,98%, dan juga diikuti oleh konsumsi pemerintah yang kontribusinya mencapai 0,61%, dan sumber lainnya sebesar 0,1%. Selanjutnya, terlampir data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 pada sektor lapangan usaha yang berkontribusi sebesar 64,85%. Nah, pada data ini tuh terdapat 5 sektor, yakni industri pangan, industri pengolahan, maksud saya, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Seperti yang bisa kita lihat dalam data grafik tersebut, tercatat industri pengolahan tumbuh sebesar 6,58% di sini. Lalu pertanian tumbuh sebesar 0,3%. Selanjutnya perdagangan tumbuh sebesar 9,44%. Ini. Lalu konstruksi tumbuh sebesar 4,42%. Dan yang terakhir, pertambangan tumbuh sebesar 5,22%. Ya. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 ini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi ini juga disebabkan dengan adanya low base effect. Low base effect ini terlihat dari datanya dari Badan Pusat Statistik. Low base effect pada pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,07% dengan harga 2.772,83 triliun rupiah. Hal ini berbeda dengan pada kuartal pertama, hanya sekitar 2.684,02 triliun rupiah.
Diharapkan capaian ini dapat memantik pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial lainnya pasca COVID-19 varian Delta ini. Dari semua data yang ada menunjukkan bahwa berbagai sektor usaha mengalami pertumbuhan ke jalur positif yang semula terpuruk sudah berangsur pulih dan lebih membaik. Dan semoga saja tentunya seterusnya pemulihan ekonomi di Indonesia ini berjalan dengan baik dan kita semua tetap sehat selalu. Terima kasih.